Hadirin kiram yang sama kita muliakan dan kita cintai, serta yang senantiasa kita harapkan keberkahan ilmu dan doa-doanya, para alim ulama kita, para asatizah kita, para guru, wabil khusus yang kita hormati dan kita cintai, pembina sekaligus pembimbing Majelis Ta'lim wal Muzakarah, guru kita bersama Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Ustaz Yahuza Mahmud. Teriring doa mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dan mudahkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan seluruh hajat dan keinginan beliau dikabul oleh Allah Ta'ala. Begitu juga yang hadir di tengah-tengah kita para asatizah, di antaranya ada akhina fillah Ustaz Septian Maulana selaku pimpinan Majelis Ta'lim An-Nurul Kasab cabang Pasar Minggu di bawah asuhan Sayyidil Ustaz Al-Habib Ahmad Ibn Ali Ibn Abdurrahman Al-Segar. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan atas segala urusannya, dan juga yang kami hormati, yang kami cintai, segenap rekan-rekan remaja pemuda dari Majelis Ta'lim wal Muzakarah yang diketuai oleh Mas Sabtono Duyanto, serta remaja Islam Masjid Jami Ar-Rahman yang diketuai oleh akhirnya Abang Arif Arifin. Lalu salam penghormatan kami sampaikan secara istimewa kepada tuan rumah, dalam hal ini orang tua kami, guru kami, keluarga kami, yaitu yang terhormat Bapak Haji Manap beserta keluarga, beserta istri, dan juga besan beliau, dan tentunya yang kami banggakan dan yang kami hormati, serta yang kami cintai karena Allah Ta'ala. Akhina fillah, saudara kami, saudara Rian Fajri, yang sekarang udah jadi bapak, jadi dipanggilnya Bapak Rian Fajri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kelahiran putra pertamanya beliau ini yang bernama Muhammad Gerard, Allah Ta'ala jadikan sebagai anak yang kelak bisa membanggakan kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Muhammad ini Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah cerdaskan pikirannya nanti, Allah titipkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kelak kepadanya, dan tumbuh besar menjadi pribadi yang beriman kepada Allah, pribadi yang beriman kepada Rasulullah, bermanfaat untuk agama nusa bangsa, dan mudah-mudahan Muhammad ini nanti bisa tumbuh menjadi pribadi yang begitu mencintai sosok Sayyiduna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, sebelum beberapa menit ke depan saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, kiranya terlebih dahulu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, wabil khusus kepada segenap para tokoh, para guru, para asatizah, yang apabila beberapa menit ke depan nanti saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, yang semuanya notabene saya niatkan khusus untuk diri saya sendiri. Nasihat tersebut saya khususkan untuk diri saya sendiri, dan adapun umumnya apabila bisa diambil manfaatnya terkhusus kepada saudara Rian, maka alhamdulillah, karena segala yang benar datangnya dari Allah, yang baik datangnya dari Allah, dan seandainya ada kekeliruan ke depannya itu semata-mata atas kedoifan Al-Fakir sebagai hamba Allah. Maka apabila ke depannya ada perkataan-perkataan yang kurang tepat, kurang keliru, mohon kiranya kepada para guru untuk tidak sungkan-sungkan memberikan nasihat dan masukan kepada Al-Fakir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini sudah jatuh pada malam 1 Rajab. Alhamdulillah, kita masih berjumpa dengan bulan Rajab, dan seandainya Allah berkenan dan mengizinkan, ba'da Rajab kita akan berjumpa dengan Sya'ban, ba'da Sya'ban kita akan berjumpa dengan Ramadan.
Insya harapan kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa mengisi bulan Ramadan, dan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Sayyidil Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut beliau. Dan alhamdulillah malam hari ini juga kita masih diperdengarkan pembacaan riwayat beliau yang dikarang oleh ulama besar di zamannya, Asy-Syaikh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dalam sebuah karya tulis beliau yang bernama Simtud Durar. Mudah-mudahan lantunan maulid yang tadi kita dengarkan menjadi satu asbab Allah turunkan rahmat dan maghfirah ke dalam perkumpulan kita malam hari ini. Dan mudah-mudahan tidak kembalinya kita dari tempat ini kecuali Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita di hari yang lalu, Allah gantikan dengan amal-amal baik, Allah bimbing sisa kehidupan kita dengan syafaatnya Rasulullah SAW, dan dengan keberkahan daripada Maulid Simtuduran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan rekan-rekan remaja serta pemuda yang saya cintai karena Allah, malam hari ini kita memenuhi undangan dari Sohibul Hajat. Beliau bertasyakur, bersyukur atas lahirnya putra pertama yang bernama Muhammad Gerard. Kita doakan rasa syukur yang diekspresikan dalam bentuk mengundang tetangga-tetangga, mengundang para alim ulama, para asatidz, dan dibentuk dengan konsep sebuah pengajian, dibacakan maulid, tahlil dan lain sebagainya. Mudah-mudahan syukur yang seperti ini yang menjadikan sebab Allah Ta'ala ridha kepada Sahibul Bait. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bicara tentang anak, yang berdiri di depan Bapak Ibu ini masih anak kemarin sore juga. Jadi kalau berbicara tentang cara mendidik anak, berbicara tentang bagaimana peran orang tua, rasa-rasanya Al-Fakir nih yang lagi berdiri nih di depan Bapak Ibu semuanya, justru diri Al-Fakir yang masih butuh nasihat, arahan, bimbingan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Karena kebetulan Al-Fakir juga baru punya anak pertama satu, baru usia 1,5 tahun. Doakan juga mudah-mudahan Al-Fakir bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak Al-Fakir. Namun karena ini tugas, diundang oleh Sohibul Bait, suruh berbicara tentang masalah tasyakuran salapanan. Meskipun secara praktek belum jago-jago bener nih jadi orang tua saya nih, betul. Baru anak kemarin sore Pak. Jadi maafin nih kalau nanti penyampaiannya ada yang kurang tepat. Tapi setidaknya apa yang Al-Fakir sampaikan, yang pernah Al-Fakir dapatkan daripada guru-guru. Pertama, berbicara tentang rasa syukur. Sama mafhum kita ketahui. Ayatnya di luar kepala. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mafhum semua kita. Hafal di luar kepala. Tahu kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala tambahin nikmat. Malam hari ini Rian Fajri bersyukur atas kelahiran putra pertamanya. Insya Allah bentuk syukurnya ini menjadi sebab Allah tambahin terus tuh nikmat dan karunia di dalam kehidupannya. Amin. Lalu berbicara tentang masalah salapanan. Ini salapanan ya Pak ya. Salapanan itu kalau dalam hukum syariat itu masuknya dalam konteks uruf. Uruf itu adalah tradisi. Tradisi yang baik, tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Jadi kalau ada orang tanya salapanan di zaman Nabi ada apa kagak? Jawabannya emang nggak ada. Di zaman Nabi nggak salapanan. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi semuanya buruk, enggak begitu. Salapanan seperti ini masuk dalam konteks uruf. Uruf adalah tradisi. Di mana sama kita ketahui dalam ilmu syariat agama kita, tradisi apapun, tradisi orang Jawa, tradisi Betawi, tradisi Sunda, apapun bentuk tradisi dari suku-suku bangsa yang ada di muka bumi ini, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama, maka tidak dilarang. Alhamdulillah. Nah, ini tradisi seperti ini kira-kira bertentangan apa enggak sama syariat agama? Baca maulid bertentangan enggak tuh?
Baca tahlil bertentangan gak tuh? Kita datang tadi ngucap salam, bermusafahah satu dengan yang lainnya, bersalaman, bertentangan gak dengan syariat agama? Jawabannya tidak sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam konsep Islam, kalau orang zaman sekarang itu mengenal istilah parenting Islami. Parenting itu bagaimana menjadi orang tua mendidik anak dari sisi ajaran atau pandangan Islam. Islam agama kita yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad. Jangankan anak itu udah lahir ke muka bumi, jangankan belum lahir aja, atau mohon maaf, jangankan dia belum lahir, emak bapaknya belum sempat melakukan hubungan suami istri, mau nikah aja udah ada ajaran dan bimbingan dalam agama. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ketika anak cucu Adam, laki-laki dan perempuan yang masih sama-sama lajang, perjaka dan perawan, ada istilah yang namanya ta'aruf dulu kalau sebelum dia nikah. Nggak main tubruk-tubruk aja, betul? Dia ta'aruf dulu. Islam membolehkan itu, berta'aruf, mengenal dulu. Oh cocok nih si A dengan si B lawan jenis, jatuh kepada musyawarah keluarga. Ya udah kita tentuin hari baiknya kapan, tanggal baiknya kapan, diadakan yang namanya akad nikah. Akad nikah. Nggak sampai di situ, Islam juga ngajarin begitu yang namanya suami istri yang sudah sah mau berhubungan suami istri, nggak main tubruk juga Pak. Kata Rasulullah, kalau mau punya benih-benih atau punya keturunan yang baik-baik, caranya tuh. Makanya ada sebuah kitab namanya Fathul Izar. Ini yang jomblo-jomblo jangan dengar dulu deh. Dalam kitab Fathul Izar itu dijelaskan bagaimana cara berhubungan suami istri sesuai dengan ajaran dan bimbingan agama yang mulia ini, agama Islam. Nah, sampai di sini saya tanya dulu nih. Kira-kira Islam itu indah atau tidak? Islam itu mulia atau tidak? Sempurna atau tidak? Sallu ala Muhammad. Dari mulai berhubungan suami istri diatur, dianjurkan sholat sunnah dulu, baca doa dulu dan lain sebagainya. Setelah itu berdoa dan lain sebagainya, sampai hasil dari hubungan anak cucu Adam yang sah dalam ikatan sebuah pernikahan dengan cara yang baik, adab yang baik, tuntunan yang baik, melahirkan benih yang baik, insya Allah. Perempuan nih, istri kita nih, telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, masuk tuh metode mendidik anak meskipun itu anak belum lahir, baru 4 bulan. Makanya dalam konsep mendidik anak ada 2. Yang pertama, tarbiyah qabla wiladah, pendidikan terhadap anak sebelum anak tersebut dilahirkan. Dan yang kedua, tarbiyah ba'dal wiladah, pendidikan terhadap anak setelah anak tersebut lahir ke muka bumi. Yang pertama dulu yang kita bahas, tarbiyah qabla wiladah. Belum lahir itu anak masih janin, baru 4 bulan, yang ngundang lagi tetangga-tetangga, dikenal dengan sebutan 4 bulanan. Ada juga sebagian saudara kita yang melaksanakan di bulan ke-7, disebutnya dengan 7 bulanan. Itu secara tidak langsung tarbiyah qabla wiladah tuh. Janin yang 4 bulan yang sama kita ketahui, informasi ilmu sampai ke kita dari ulama-ulama, di mana janin pada masa tersebut usia 4 bulan mulai tuh ditiupin ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Mulai itu ditanamkan keempat ketetapan kepada janin tersebut. Ajalnya, rezekinya, mautnya. Ketika ruh tersebut sudah ada di dalam janin, ini orang tua ngadain yang namanya 4 bulanan. Ada yang baca Yasin, tahlil, maulid, ada yang dibacain surat Maryam, ada yang dibacain surat Yusuf dan lain sebagainya, yang semuanya kalimat-kalimat kebaikan, kalimat-kalimat thayyibah dan mengandung keberkahan. Itu sadar tidak sadar, yakin tidak yakin, punya dampak pengaruh yang amat sangat luar biasa bagi perkembangan seorang bayi dalam janin tersebut. Sallu ala Muhammad. Ini belum lahir nih, baru janin tuh. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita ini, orang-orang tua kita yang ngajarin. Begitu bini lagi hamil, kita bisa diajarin tuh.
mau baca Quran, taruh tuh air di depan gitu, air putih, betul apa enggak? Baca, beres kita baca Quran, tadarusan. Kalau orang Betawi bilang nggak deras mungkin kali ya. Pada maghrib dia deras tuh, sampai isya biasanya begitu. Tuh orang-orang tua kita zaman dulu biasa begitu. Kalau habis maghrib nggak bangun lagi tuh udah, sampai ketemu temunya isya ntar. Dia ngapain aja deh, ratiban ke, baca Quran ke, zikiran ke, atau apapun. Biasanya tradisi orang-orang tua kita seperti itu, betul apa betul? Minyak baba kita itu zaman-zaman dulu, pada maghrib habis sholat, udah nggak bangun lagi dari sejadahnya, sampai ketemu-temu aja bisa. Nah, orang tua kita, guru kita ngajarin, kalau bini lagi lahir, taruh tuh air putih di depan kita, bertabaruk atas apapun yang kita baca, apa kita baca Quran, apa kita baca Yasin, apa kita baca Ratib dan lain sebagainya. Nah, setelah itu air tadi kita kasih ke bini kita, betul? Kita suruh bini kita minum, baca bismillah, baca sholawat dan lain sebagainya. Kita berharap asar keberkahan daripada air yang udah kita bacakan, Al-Quran dan ayat-ayat lain sebagainya, ini bawa dampak positif atas perkembangan janin tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, setelah fase kedua, lahiran tuh masuk mulai kita nih kepada fase yang kedua adalah tarbiyah ba'dal wiladah. Mulai itu kita mendidik anak pada pasca kelahirannya. Islam ngajarin lagi tuh. Begitu anak baru dilahirkan, Rian dipanggil sama bidan atau sama dokternya pasti. Ya kan ya? Bapak Rian Fajri, alhamdulillah putra pertamanya sudah lahir. Ini pengalaman saya kemarin lagi di rumah sakit Andika begitu Pak. Anak saya lahir di rumah sakit Andika di Jakarta. Saya di musola karena istri saya kan lagi operasi sesar pada saat itu. Saya di musola, begitu selesai saya ditelepon sama keluarga saya, dipanggil, ada dokter marahin, kata dokter, Bapak, alhamdulillah putri pertamanya sudah lahir, alhamdulillah sempurna, jarinya lengkap 10, jari tangan 10, jari kaki 10, telinga, semua kita diinformasikan. Setelah itu dokter tanya, Bapak agama dan keyakinannya apa? Oh saya muslim, alhamdulillah, saya muslim. Kalau begitu silakan Pak, mau diazanin atau dikomatin. Itu azan sama komat bagian daripada tarbiyah ba'dal wiladah tuh. Ngedidik anak pasca kelahiran, begitu dia baru lahir masuk ke alam dunia yang dikenalkan di telinga kanannya kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sampai selesai. Telinga kirinya iqamah. Numpang tanya orang kampung Jawa ada nggak yang begitu lahiran disetelin dangdut koplo? Ada berapa? Apalagi kita orang muslim lahir pasti kita diazanin, diqomatin, betul. Nah itulah hebatnya orang-orang tua kita, alhamdulillah. Bahkan ada lagi anjuran, nggak sampai di situ. Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri, kepalanya kita bacakan lagi surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu fadilah membaca surat tersebut kepada bayi yang baru dilahirkan. Di antaranya dari sekian banyaknya fadilah kebaikan, di antaranya yang saya fokuskan adalah insya Allah atas keberkahan surat tersebut yang dibacakan di atas kepala bayi kita tadi, anak tersebut terjaga dari dosa zina seumur hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mau pesen nih sama Bang Riani, boleh apa kagak nih? Bang Riani, Muhammad kan masih bayi, jangan lupa sering-sering bacain surat Al-Qadar. Kalau lagi cengeng-cengeng dikit, azanin aja. Karena biasanya anak itu kalau diazanin tenang dia langsung. Kalau saya diajarkan sama guru-guru seperti itu, di antara fadilah ajaran untuk mengusir gangguan jin dan syaitan. Bayi kan masih rentan tuh. Jadi caranya seperti itu, sering-sering diazanin tuh bayi. Abu tuh tahu setan jin-jin tuh. Jadi kalau kita punya teman kalau lagi azan kabur berarti teman kita. Lu yang ngomong kan gua. Nah itu tarbiyah ba'dal wiladah. Nah itu dua kita bahas, dua. Nah untuk selanjutnya bagaimana Islam memandang anak. Ini sebagai penutup daripada seri ilmu kita malam hari ini. Karena sudah jam 10 lewat 10 menit di jam saya. Islam itu memandang anak minimalnya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, anak itu dalam pandangan Islam mempunyai peran sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai amanah Bang Rian. Bang Rian dikasih Muhammad sama Allah
Hakikatnya Muhammad ini bukan milik orang tuanya, bapak atau ibunya, tapi secara hakikat anak kita adalah milik Allah. Allah diamanahin kepada kedua orang tua. Kalau amanah berarti harus dijaga dengan sebaik-baiknya, baik dalam hal memberikan pendidikan, mengurus dan lain sebagainya, supaya Allah redha yang sudah memberikan amanah kepada anak kita tersebut. Amin. Yang kedua, Islam memandang setelah tadi pertama, anak sebagai amanah yang Allah berikan. Kedua, anak dalam pandangan Islam adalah sebagai generasi penerus. Betul? Rian punya anak Muhammad, generasi penerus. Jadi harapan, kebanggaan Bang Rian nantinya. Syukur-syukur kalau ini nanti Muhammad tumbuh menjadi seorang ulama besar di zamannya. Amin. Generasi penerus menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai orang tua pasti ada rasa bangga kalau punya generasi keturunan menjadi sosok yang bisa menjadi orang menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau bermanfaat untuk sesama, atau berbakti kepada sesama dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, setelah tadi pertama anak adalah sebagai amanah, yang kedua anak sebagai generasi penerus, yang ketiga Bang Rian, anak adalah sebagai tabungan amal kedua orang tuanya di akhirat nanti. Tuh, tabungan amal. Kenapa? Syafaat itu ada dua. Ada syafaatul kubra, ada syafaatul subra. Kita tidak membahas syafaatul kubra secara mendalam, karena syafaatul kubra sudah sangat kita ketahui hak prerogatif dan kewenangan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itu syafaatul kubra, Rasulullah yang memberikan. Syafaatul subra, ada pertolongan nanti di akhirat, anak bisa nolongin orang tuanya. Tapi sealim-alimnya orang tua, sesoleh-solehnya orang tua, sebanyak apapun amal orang tua, di akhirat nggak bisa nolongin anaknya. Itu perbedaannya. Saya ulang sekali lagi. Anak bisa nolongin orang tuanya di akhirat, tapi orang tua nggak bisa nolongin. Maka daripada itu, peran anak dalam pandangan Islam yang ketiga adalah sebagai tabungan amal di akhirat. Dia nanti yang bisa menyebabkan kami sebagai orang tua bahagia atau celaka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Karena tabungan amalnya kita. Nah, syafaat subro yang lain sebagai tambahan, suami nanti Allah berikan hak prerogatif, kewenangan memberikan syafaat subro kepada istrinya. Bisa nolongin istri nanti suami yang saleh, suami-suami yang beriman, suami-suami yang memiliki amal yang baik di hadapan Allah Ta'ala, bisa memberikan pertolongan kepada istrinya. Tapi mohon maaf, solehanya seorang perempuan, seorang istri, sebanyak apapun amal seorang perempuan atau seorang istri, gak bisa nolongin seorang suami nantinya. Maka daripada itu, peran seorang istri kepada suami teratur dan